Dalam kitab Primbon Jawa kuno, tertulis satu peringatan keras yang jarang dibacakan dengan lantang. Peringatan itu berbunyi, "Ora kabeh wong kuat nampa banda gede, nanging sing kuat iku asale saka wong sing tau nandang peteng." Artinya, tidak semua orang sanggup menerima harta besar, dan mereka yang sanggup adalah mereka yang pernah hidup dalam gelap dan tekanan panjang. Dan di antara semua weton yang dicatat dalam Primbon, weton pon disebut sebagai weton penyimpan pintu harta paling berbahaya sekaligus paling besar. Berbahaya, karena jika dibuka terlalu cepat, pemiliknya bisa hancur oleh kesombongan. Namun juga paling besar, karena jika dibuka pada waktunya, rezeki yang datang bukan sekadar cukup, tapi melimpah tanpa batas. Orang weton pon sejak lahir sudah memikul takdir berat. Hidupnya jarang lurus, jalannya berliku. Sering diuji bukan sekali, tapi berkali-kali. Banyak weton pon yang merasa hidup seperti ditahan. Usaha selalu hampir berhasil tapi gagal. Rezeki datang lalu hilang. Keberuntungan terasa jauh. Primbon menegaskan, itu bukan kutukan. Itu adalah kunci pengaman takdir. Karena menurut leluhur Jawa, weton pon adalah weton yang jika kaya, bisa sangat kaya. Namun jika belum matang, harta itu justru bisa menjadi petaka. Maka sebelum pintu harta dibuka, jiwa weton pon harus ditempa dulu. Ditempa dengan kesabaran, kejatuhan, kehilangan, kesendirian, perasaan diremehkan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah ritual alamiah pembentukan wadah rezeki. Primbon menyebut proses ini sebagai ngelapisi wadah bandha. Artinya, jiwa seseorang diperbesar dulu, hatinya diperkuat dulu, agar ketika harta datang, ia tidak kaget, tidak lupa diri, dan tidak hancur. Inilah sebabnya banyak weton pon yang di masa mudanya hidup berat. Namun tiba-tiba di satu titik waktu, rezekinya meledak sekaligus. Bukan bertahap, bukan pelan-pelan, tapi seperti gerbang emas yang terbuka mendadak. Dan ketika gerbang itu terbuka, rezeki datang dari berbagai arah, uang mengalir, peluang berdatangan, dan hidup yang dulu gelap berubah terang secara ekstrim. Namun ingat baik-baik, pintu itu tidak dibuka tanpa tanda. Primbon Jawa telah meninggalkan 5 tanda sakral yang menandai bahwa waktu weton pon telah tiba. Dan jika salah satu tanda itu sudah muncul dalam hidupmu, maka sesungguhnya gerbang harta itu sudah mulai berderit terbuka. Primbon Jawa kuno menuliskan satu hukum tak tertulis yang sangat tegas. Tidak ada kekayaan besar tanpa kejatuhan besar terlebih dahulu. Dan hukum ini paling kuat bekerja pada mereka yang lahir dengan weton pon. Weton pon bukan weton yang dimanjakan oleh takdir. Sejak muda, hidupnya sering terasa berat tanpa alasan yang jelas. Bukan karena malas, bukan karena bodoh, namun seolah ada kekuatan tak kasat mata yang terus menguji batas kesabaran. Banyak weton pon mengalami usaha yang hampir berhasil, lalu runtuh mendadak. Kepercayaan yang dikhianati orang terdekat. Uang datang sebentar lalu habis tanpa jejak. Harapan besar yang patah tepat di depan mata. Primbon menyebut fase ini sebagai ambruk sadurung munggah. Jatuh dulu, sebelum naik tinggi. Yang membedakan weton pon dengan weton lain adalah satu hal penting. Mereka jatuh, tapi tidak pernah benar-benar hancur. Saat orang lain jatuh lalu habis, weton pon masih diberi sisa kekuatan untuk bertahan. Masih bisa berdiri meski tertatih. Masih punya jalan meski sempit. Masih bisa bernapas meski dada sesak. Inilah tanda pertama yang paling penting. Primbon mengatakan, sing ora mati wektu ambruk, iku sing bakal urip gedhe. Artinya, mereka yang tidak mati saat dijatuhkan, adalah mereka yang disiapkan untuk hidup besar. Banyak weton pon tidak sadar bahwa kejatuhan itu adalah penyaringan takdir. Takdir sedang memastikan, apakah jiwamu cukup kuat untuk memegang harta dalam jumlah besar tanpa berubah menjadi orang yang lupa diri. Karena menurut Primbon, harta besar tanpa jiwa yang kuat hanya akan melahirkan keserakahan dan kehancuran.
Maka hidup weton pon diuji dengan rasa kehilangan. Diuji dengan kesendirian. Diuji dengan rasa diremehkan. Semua itu bukan hukuman. Itu adalah proses penguatan batin. Jika kamu weton pon dan pernah berada di titik merasa hidup paling berat sendirian, merasa dunia tidak adil, merasa sudah berusaha tapi hasil nihil, merasa jatuh terlalu dalam, namun hingga hari ini kamu masih bertahan, masih bangkit meski pelan, masih punya harapan meski tipis, Primbon menegaskan, itu tanda pertama pintu harta sedang dipersiapkan. Karena hanya mereka yang pernah jatuh sedalam itu yang mampu berdiri setinggi itu. Dan ketika waktunya tiba, takdir akan membalas semua luka itu bukan dengan cukup, melainkan dengan kelimpahan yang membuat banyak orang terdiam. Primbon Jawa kuno menuliskan satu kalimat yang sering membuat orang weton pon terdiam lama saat membacanya. Banda weton pon ora teka saka dalan sing dikarepake, nanging saka dalan sing ora tau dianggep. Artinya, rezeki besar weton pon tidak pernah datang dari jalan yang ia rencanakan, melainkan dari jalan yang dulu dianggap sepele, salah arah, bahkan tidak masuk akal. Inilah sebabnya banyak weton pon merasa hidupnya seperti berputar-putar. Sudah membuat rencana matang, sudah menyusun target, sudah bekerja keras sesuai logika. Namun hasilnya nihil. Mentok, Primbon menegaskan. Itu bukan karena kamu salah jalan. Itu karena takdirmu memang tidak berjalan lurus. Weton pon ditakdirkan untuk menemukan rezeki bukan lewat ambisi yang dikejar, melainkan lewat pertemuan tak disengaja. Banyak kisah weton pon yang akhirnya kaya raya justru berawal dari tawaran mendadak yang awalnya ingin ditolak. Pekerjaan sampingan yang dianggap cuma iseng. Pertemuan singkat dengan orang yang awalnya diremehkan. Kesempatan yang datang saat kondisi hidup sedang terpuruk. Primbon menyebut fase ini sebagai bandham lebu saka pinggir. Rezeki masuk dari samping, bukan dari depan. Saat weton pon terlalu fokus mengejar satu jalan, pintu itu justru tertutup rapat. Namun saat ia pasrah, ikhlas, dan menoleh ke arah lain, pintu emas justru terbuka diam-diam. Inilah keunikan takdir weton pon. Semakin keras ia memaksa, semakin jauh rezeki menjauh. Namun saat ia berhenti mengejar dan mulai menjalani, rezeki justru mendekat sendiri. Jika akhir-akhir ini kamu weton pon dan merasakan hal-hal aneh seperti hidup membawamu ke arah yang tidak pernah kamu rencanakan, ada peluang baru yang terasa aneh, tapi terus muncul. Jalan hidupmu berbelok drastis dari cita-cita awal. Orang-orang baru datang membawa kesempatan tak terduga. Primbon menegaskan, itu bukan kesesatan, itu adalah tanda kedua. Takdir sedang menggeser jalur hidupmu menuju pintu harta yang benar. Karena menurut Primbon Jawa, rezeki terbesar weton pon justru tersembunyi di balik jalan yang dulu kamu hindari. Banyak weton pon baru sadar saat semuanya sudah terjadi. Saat rezeki sudah mengalir. Saat hidup sudah berubah. Mereka berkata, ternyata yang dulu kupikir salah, justru itulah jalan emasnya. Dan ketika pintu itu terbuka, rezeki datang tanpa bisa dihentikan. Bukan satu sumber, bukan satu arah, namun dari banyak celah yang tak pernah terbayangkan. Jika hidupmu sekarang terasa berbelok, jangan takut. Bisa jadi, itulah tanda paling halus bahwa takdirmu sedang diarahkan menuju harta besar. Inilah tanda yang paling sering dianggap sepele. Bahkan banyak orang weton pon salah paham dan mengira ini adalah kesialan. Padahal menurut Primbon Jawa kuno, tanda inilah yang justru paling kuat menunjukkan pintu harta tanpa batas akan dibuka. Primbon menuliskan satu istilah rahasia yang jarang dibahas secara terbuka. Tumbal banda cilik kanggo embuka banda gede. Artinya, kehilangan kecil adalah tumbal untuk membuka harta yang jauh lebih besar. Weton pon yang sudah mendekati masa kejayaan finansial biasanya akan mengalami kejadian-kejadian aneh seperti uang kecil sering hilang tanpa sebab jelas, salah transfer nominal kecil, barang murah sering rusak atau lenyap,
Pengeluaran sepele tapi berulang. Jika dilihat dengan logika biasa, ini terasa menjengkelkan. Seolah hidup terus bocor. Namun Primbon menegaskan dengan sangat keras, ini bukan kebocoran, ini pembersihan jalur rezeki. Dalam kepercayaan Jawa, jalur rezeki itu seperti aliran sungai. Jika terlalu banyak sumbatan energi lama, rezeki besar tidak akan bisa masuk. Maka pada weton pon, alam semesta melakukan hal yang ekstrim, membersihkan jalur itu sedikit demi sedikit dengan kehilangan-kehilangan kecil. Primbon menyebut fase ini sebagai nguras sadurung ngebaki. Dikuras dulu, sebelum diisi penuh. Yang paling gila adalah satu hal ini. Setiap weton pon yang mengalami tanda ini akan menyadari pola aneh. Uang kecil hilang, tapi peluang besar justru muncul, rugi sepele. Tapi diganti rezeki tak terduga, kehilangan kecil, tapi hidup terasa naik level. Banyak weton pon yang bersaksi. Setiap kali kehilangan receh, tak lama kemudian aku dapat rezeki yang nilainya jauh lebih besar. Primbon menjelaskan, ini adalah ujian terakhir terhadap keterikatan. Takdir sedang melihat, apakah kamu masih terlalu melekat pada yang kecil, atau sudah siap menerima yang besar. Jika kamu marah berlebihan karena kehilangan kecil, jalur harta akan tertutup kembali. Namun jika kamu ikhlas dan tetap tenang, jalur itu justru terbuka semakin lebar. Inilah kenapa tanda ini disebut paling gila. Karena secara logika manusia, ini terasa terbalik. Namun dalam hukum Primbon, sing cilik kudu dilaleke, ben sing gede ora kesandung. Yang kecil harus dilepaskan, agar yang besar tidak tersandung. Jika kamu weton pon dan akhir-akhir ini sering kehilangan kecil, tapi rezeki besar terasa makin dekat, peluang hidup mulai terbuka, uang datang dari arah tak terduga, maka ini bukan sial. Ini tanda paling keras bahwa pintu harta sudah hampir terbuka penuh. Banyak orang gagal tepat di tahap ini karena salah memahami tanda. Dan hanya weton pon yang kuat batinnya yang akan lolos dan masuk ke fase kekayaan tanpa batas. Primbon Jawa kuno mengajarkan satu hal yang sering disalahartikan oleh manusia modern. Iri hati bukan selalu datang karena kesalahanmu, tapi karena cahayamu mulai terlihat. Dan pada weton pon, tanda ini muncul bahkan sebelum harta itu benar-benar datang. Primbon menuliskan dengan sangat tegas. Nalika cahya banda wiwit murup, wong sakcedhake bakal ora tentrem. Artinya, saat cahaya harta mulai menyala, orang-orang di sekitarmu justru gelisah. Inilah tanda keempat yang sangat halus namun mematikan bila tidak dipahami. Banyak weton pon mengalami fase aneh ini. Orang yang dulu akrab mendadak menjauh. Ada yang mulai menyindir tanpa alasan. Ada yang meremehkan pilihan hidupmu. Ada yang tiba-tiba membicarakanmu di belakang. Padahal kamu belum kaya, belum pamer, belum berubah gaya hidup. Namun suasana di sekitarmu sudah berubah. Primbon menjelaskan, ini terjadi karena auramu lebih dulu naik level sebelum harta turun ke dunia nyata. Dalam kepercayaan Jawa, rezeki besar tidak datang tiba-tiba. Ia didahului oleh perubahan energi batin dan cahaya diri. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun dirasakan oleh batin orang lain, terutama mereka yang penuh iri, penuh luka batin, penuh ketakutan tersaingi. Maka saat weton pon memasuki fase ini, alam seolah sedang menyingkirkan orang-orang yang tidak sanggup berjalan bersamamu ke level berikutnya. Primbon menyebut fase ini sebagai pamisahan sadurung pemberian. Pemisahan sebelum anugerah. Banyak weton pon merasa sedih di fase ini. Merasa sendirian. Merasa disalahpahami. Merasa tidak punya siapa-siapa. Padahal sesungguhnya, takdir sedang membersihkan lingkaran hidupmu. Karena harta besar tidak boleh dipegang oleh orang yang dikelilingi oleh niat buruk. Maka satu persatu akan dijauhkan. Bukan karena kamu jahat, tapi karena mereka tidak siap dengan terangmu. Jika kamu weton pon dan akhir-akhir ini merasakan lingkaran pertemanan mengecil,
Ada rasa canggung tanpa sebab. Ada penolakan halus dari sekitar. Ada iri yang tidak kamu mengerti. Primbon menegaskan, ini tanda keempat pintu harta sudah hampir terbuka. Karena sebelum harta turun, takdir memastikan kamu berdiri di tempat yang bersih. Dan hanya mereka yang kuat batinnya yang mampu melewati fase ini tanpa membenci, tanpa dendam, tanpa kehilangan jati diri. Primbon Jawa kuno menegaskan satu tanda terakhir yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibuat-buat, dan tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Tanda ini bukan soal uang, bukan soal peluang, bukan soal lingkungan. Tanda ini adalah kondisi batin. Primbon menuliskannya dengan kalimat yang sangat dalam. Nalika donya rame dening wedi, sing kapilih bakal meneng atine. Artinya, saat dunia dipenuhi ketakutan, mereka yang dipilih justru merasakan ketenangan. Inilah tanda kelima. Tanda pamungkas. Tanda bahwa pintu harta tanpa batas benar-benar siap dibuka. Banyak weton pon yang tidak sadar telah memasuki fase ini. Karena dari luar, hidupnya tampak biasa saja. Namun di dalam batinnya, ada perubahan besar yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saat orang lain takut kekurangan, panik menghadapi masa depan, cemas memikirkan ekonomi, gelisah menghadapi perubahan, weton pon justru merasakan hati lebih tenang tanpa sebab, keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja, rasa pasrah yang bukan menyerah, kepercayaan penuh pada jalan hidupnya. Primbon menyebut kondisi ini sebagai meneng sadurunge bandha mudhun. Diam sebelum harta turun. Ketenangan ini bukan karena tidak punya masalah, melainkan karena jiwa telah selesai ditempa. Ingat kembali bab-bab sebelumnya. Kamu sudah jatuh, tapi tidak hancur. Jalan hidupmu berbelok dari rencana. Kamu kehilangan hal kecil demi yang besar. Lingkaran hidupmu dibersihkan. Semua itu membentuk satu hal penting. Jiwa yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Dan menurut Primbon Jawa, harta besar hanya boleh turun ke jiwa yang stabil. Karena jika harta turun ke jiwa yang masih takut, maka harta itu akan habis. Jika turun ke jiwa yang masih tamak, maka harta itu akan menjadi petaka. Maka sebelum pintu harta dibuka penuh, takdir menguji satu hal terakhir. Apakah kamu masih takut, atau sudah siap menerima? Jika kamu weton pon dan akhir-akhir ini merasakan, tidak terlalu khawatir meski keadaan belum ideal, tidak iri melihat kesuksesan orang lain, tidak tergesa-gesa mengejar apapun, lebih fokus memperbaiki diri daripada membuktikan ke orang. Primbon menegaskan, itu tanda kelima telah aktif. Dan jika kelima tanda ini sudah kamu alami, maka menurut kitab Primbon Jawa kuno, bandha ora mung teka, nanging netepi. Artinya, harta bukan hanya datang, tapi menetap. Inilah pembeda weton pon sejati dengan mereka yang hanya kaya sesaat. Karena kekayaan weton pon bukan hadiah instan, melainkan puncak perjalanan jiwa panjang. Dan ketika pintu itu akhirnya terbuka, rezeki tidak datang satu kali. Ia mengalir, menetap, dan mengubah garis hidup selamanya. Namun ada satu pesan terakhir dari leluhur Jawa. Eling lan andhap asor, ben bandha ora lunga. Tetap ingat diri, tetap rendah hati. Karena hanya dengan itulah pintu harta tanpa batas akan tetap terbuka. Jika kamu weton pon dan merasakan salah satu tanda di atas, tulis di kolom komentar. Pon siap menerima takdir. Jangan lupa like agar energi baik ikut mengalir. Share ke sesama weton pon agar saling menguatkan. Dan subscribe karena banyak rahasia Primbon Jawa yang belum berani dibuka ke publik. Karena tidak semua orang siap mengetahui takdir besarnya sendiri.